Oxford United mengakhiri musim pertama mereka di Championship dalam 25 tahun dengan hasil imbang 3-3 di kandang Swansea City. Oxford United 3 kali bangkit dari ketertinggalan untuk mengamankan 1 poin di pekan ke-46. Tambahan 1 poin membuat tim asuhan Gary Rowett itu mengakhiri musim di posisi ke-17 dengan 53 poin. Setelah pertandingan, media asal Kanada Last Word on Sports menyebut 3 poin pembicaraan di kubu Oxford United. Salah satu poin yang menjadi sorotan media tersebut adalah susunan pemain awal Oxford United. Dalam artikelnya, Last Word on Sports menyoroti munculnya nama bomber timnas Indonesia Ula Romeni. Romeni kembali dipercaya sebagai starter setelah dalam beberapa laga terakhir hanya duduk di bench. Banyak penggemar berspekulasi tentang bagaimana Rowett akan memilih timnya untuk perjalanan ke Wales, terutama setelah timnya mengamankan posisi di Championship musim depan dengan kemenangan atas Sunderland. Matt Ingram mendapatkan kesempatan bermain pertama kalinya di Championship menggantikan Jamie Chuming. Di lini pertahanan, Elliot Moore menggantikan Ben Nelson yang mengalami cedera saat pemanasan. Stan Mills bermain sebagai pemain sayap dan Ula Romeni di lini depan menggantikan Maharis yang kelahiran Swansea, tulis Luos. Selain itu, Last Word on Sports juga menyoroti penampilan pertama Marcelino Ferdinand di Championship. Bintang timnas Indonesia itu melakoni laga debutnya usai masuk pada menit ke-77 menggantikan Romeni. Pemain berusia 20 tahun itu tampil cukup baik dengan melakukan 7 sentuhan dan 5 umpan akurat, 100%. Selain itu, mantan pemain KMSK Dins itu melakukan 1 tackle sukses, 100%, dan 2 kali menang duel, 100%. Ada juga penampilan perdana di kejuaraan musim ini bagi Marcelino Ferdinand. Dia menggantikan rekan setimnya dari Indonesia, Romeni, dengan sisa waktu 15 menit, tulis Luos. Sementara itu, Rowett menilai pertandingan timnya melawan Swansea sangat sengit namun cukup aneh. Itu adalah pertandingan yang aneh, pertandingan yang sangat sengit, kata Rowett usai laga. Ada banyak peluang dan banyak gol, dan sedikit akhir yang menegangkan dari pertarungan musim yang terasa seperti ada sesuatu yang terjadi. Begitu pertandingan dimulai, kedua tim ingin menang dan kedua manajer ingin menang. Saya pikir kami memulai dengan cukup baik. Kami menciptakan beberapa momen bagus di awal yang tidak kami manfaatkan sebaik-baiknya, yang sedikit mengecewakan. Secara keseluruhan, saya katakan, kebobolan 3 gol itu sulit untuk mengkritik para pemain. Tetapi kebobolan 3 gol seperti yang kami lakukan, menurut saya itu sangat buruk dan sangat tidak seperti kami. Tetapi juga sangat seperti kami yang terus berjuang hingga akhir pertandingan dan terus mengejar sesuatu, dan terus memastikan kami berjuang hingga akhir. Mencetak gol pada menit ke-93 mungkin merupakan penghargaan yang pantas atas usaha yang telah dilakukan para pemain dalam jangka waktu yang lama, tambahnya. Rencana duel El Clasico Asia Tenggara yakni Timnas Malaysia melawan Timnas Indonesia mendapat sindiran dari netizen Malaysia. Mereka mengatakan skuad Garuda bukanlah level skuad Harimau Malaya. Timnas Malaysia dikabarkan diundang PSSI untuk ambil bagian di turnamen 3 negara yang dilangsungkan pada September 2025. Selain Timnas Indonesia dan Malaysia, turnamen segitiga ini kabarnya diikuti negara Asia Barat, Lebanon. Kabar tersebut pertama kali terungkap melalui akun Instagram yang sering membahas sepak bola Asia Tenggara, ASEAN Football. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen 3 negara di FIFA Matchday September 2025 yang berlangsung 1 hingga 9 September 2025. Turnamen akan diikuti Indonesia, Malaysia dan Lebanon, tulis akun X ASEANBall. Namun, rencana tersebut bisa batal andai Timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini,
tim besutan Patrick Kluivert sedang bersaing di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Jai Idzes dan kolega masih berada di peringkat keempat klasemen sementara Grup C dengan raihan 9 poin dari 8 laga. Mereka akan melakoni 2 laga krusial pada Juni mendatang melawan Tiongkok dan Jepang. Andai timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, kemungkinan besar turnamen itu akan dibatalkan atau ditunda. Namun, rencana turnamen dapat berubah jika Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 babak 4 yang dapat berdampak pada jadwal dan partisipasi, tulis Thea Sean Football. Nantikan pembaruan saat Indonesia bersiap menjadi tuan rumah acara sepak bola yang menarik ini, sambung akun Thea Sean Football. Akan tetapi, netizen Malaysia, OneFootball My, langsung melakukan psiwar dengan rencana yang dilakukan PSSI. Mereka menyindir timnas Indonesia bukanlah level skuad Harimau Malaya. Turnamen level apa ini? Beda level dengan Malaysia, tulis OneFootball My via akun X-nya, OneFootball_M. Melihat sindiran itu, netizen Indonesia justru mengamini bahwa level timnas Indonesia dan Malaysia memang berbeda, yakni level skuad Garuda berada di atas skuad Harimau Malaya. Seperti yang diketahui, secara peringkat FIFA, Malaysia masih berada di bawah Indonesia dan Lebanon per Mei 2025. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat 123 ranking FIFA, sedangkan Lebanon duduk di posisi ke-113. Timnas Malaysia saat ini berada di peringkat paling rendah dari kedua tim tersebut, yakni ranking 131 dunia. Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir, pencapaian timnas Indonesia dan Malaysia jauh berbeda. Di saat timnas Indonesia masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026, langkah Malaysia justru rontok di babak kedua kualifikasi. Begitu juga di Piala Asia 2027. Ketika timnas Indonesia sudah memesan tempat di putaran final, timnas Malaysia masih berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang digelar Maret 2025 hingga Maret 2026. Betul kejauhan, Malaysia selevel sama Brunei, Nepal, dan Bangladesh, tulis akun Testrombriaker. Akun Gila Bola _Ina memberikan pendapatnya dengan menampilkan pencapaian timnas Indonesia dan Malaysia di berbagai kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Ia beda level kok memang.